Doni Tripamungkas jadi target tim raksasa Polandia. John Hartman dan sang asisten ungkap kelebihan Doni Tri. Rapor dua punggawa Garuda di Eropa. Comeback Marcelino usai alami cedera. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rapor dua punggawa Garuda di Eropa. Persaingan di benua biru makin memanas dan para pemain abroad kita dipaksa terus berada di level tertinggi oleh standar John Hartman. Fokus kita kali ini tertuju pada dua punggawa Garuda yang menunjukkan performa krusial dan stabil bagi klubnya masing-masing di Eropa. Dua nama yang menjadi perbincangan hangat adalah Joy Pelupessy dan Dean James. Keduanya sedang menjalani dinamika yang berbeda namun tetap memegang peran vital. Joy Pelupessy saat ini tengah menjadi pusat gravitasi di lini tengah Lomel SK. Dalam laga playoff promosi yang sangat menentukan melawan FC Lake, Joy membuktikan kelasnya sebagai jenderal lapangan tengah. Ia tampil penuh selama 90 menit dan menjadi aktor di balik kemenangan telak 3-0 timnya. Statistik mencatat Joy melakukan 69 sentuhan bola dengan akurasi operan mencapai 95%. Tidak hanya lihai mengatur ritme, ia juga mencatatkan 7 aksi bertahan dan 8 kali merebut bola, sebuah angka yang menegaskan dominasinya sebagai gelandang jangkar. Sementara itu, nasib sedikit berbeda dialami Dean James di Go Ahead Eagles. Saat bertandang ke markas AS Alkmaar, bek serba bisa ini harus memulai laga dari bangku cadangan. Masuk di menit ke-74 menggantikan Alphonse Samsted, Dean James langsung memberikan dampak instan untuk memperkokoh benteng pertahanan. Meski hanya bermain 16 menit, ia mencatatkan akurasi umpan 75% dan mencatatkan rating 6,2 versi FootMob, membantu timnya mengamankan 1 poin berharga. Walaupun persaingan di kasta tertinggi Belanda sangatlah ketat, modal 24 penampilan musim ini menunjukkan bahwa Dean James tetap menjadi bagian penting dari rencana tim. Publik tanah air kini tinggal menunggu waktu untuk melihat Joy Pelupessy mengangkat trofi promosi, sekaligus berharap Dean James kembali menyegel posisi starter di kasta tertinggi Liga Belanda. Comeback Marcelino usai alami cedera. Angin segar berhembus dari Slovakia bagi para pecinta sepak bola nasional. Setelah sempat menghilang akibat badai cedera, sang wonderkid kini resmi merumput kembali dan siap memberikan suntikan moral bagi lini serang timnas Indonesia. Perjalanan Marcelino beberapa bulan terakhir memang tidak mudah. Setelah aksi terakhirnya melawan Spartak pada November 2025, ia harus naik meja operasi akibat cedera hamstring yang parah pada Desember lalu. Oxford United, klub pemilik sah Marcelino di divisi kedua Liga Inggris, sebenarnya meminjamkannya ke AS Trencin agar ia mendapatkan jam terbang reguler. Namun, realitas pahit cedera membuatnya baru mencatatkan total 64 menit bermain di Slovakia. Kini, penantian panjang itu berakhir saat Marcelino menandai kembalinya ke lapangan hijau dengan menjadi starter untuk AS Trencin B di kasta ketiga Liga Slovakia. Menghadapi MSK Senec di Sihot Stadium, gelandang berusia 21 tahun ini dipercaya tampil selama 45 menit pertama. Meski ditarik keluar pada jeda turun minum untuk digantikan Matus Igas, kehadiran Marcelino terbukti memberikan dampak positif bagi kestabilan tim yang akhirnya menutup laga dengan skor imbang 1-1. Hasil ini pun menjaga posisi AS Trencin B di peringkat ketiga klasemen, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa kondisi fisik Marcelino mulai mencapai level kompetitif. Proses rehabilitasi di tim satelit ini dipandang sebagai langkah krusial sebelum ia kembali menembus skuad utama di kasta tertinggi Liga Slovakia. Dengan pulihnya sang jenderal lapangan tengah John Hartman kini memiliki tambahan opsi kreatif untuk menggedor pertahanan lawan. Publik tanah air tentu berharap proses kembalinya Marcelino berjalan mulus tanpa hambatan medis lagi. Doni Tripamungkas jadi target tim raksasa Polandia. Bursa transfer pemain lokal Indonesia kembali berguncang dengan kabar bombastis. Talenta asli didikan Liga 1 ini kini tak lagi dipandang sebelah mata setelah salah satu raksasa kasta tertinggi Polandia dilaporkan serius memburu tanda tangan Doni Tripamungkas.
Seperti mana diketahui, ajang FIFA Series 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Doni Tripamungkas. Sebagai debutan di tim senior, ia tampil meledak di sisi kiri pertahanan Indonesia. Kelvin Verdong, bintang Los Lille, bahkan terang-terangan melontarkan pujian dan mengaku sangat menyukai gaya main Doni sejak sesi latihan pertama. Verdong terkesan dengan keberanian Doni saat melewati lawan dan kualitas umpan silangnya yang akurat. Ia bahkan berharap bisa melihat Doni segera berkarir di Eropa. Pujian ini bukan tanpa alasan, sebab akselerasi Doni saat melawan Bulgaria sukses membuat dua pemain lawan saling bertabrakan, sebuah momen yang viral di media sosial. Kabar ketertarikan ini diperkuat oleh laporan dari akun X Markach Top News. Bek Persija Jakarta, Doni Tripamungkas, sedang dipantau oleh klub asal Polandia, Legia Warszawa. Tulis akun tersebut. Lebih lanjut, tim pencari bakat Legia dikabarkan telah mengamati perkembangan pemain kelahiran Boyolali ini selama beberapa bulan terakhir. Kabarnya, nilai transfer yang disiapkan mencapai angka 5 miliar rupiah, mengingat Doni masih memiliki kontrak dengan Persija hingga 2028 dengan nilai pasar saat ini di angka 3,48 miliar rupiah. Legia membutuhkan Doni untuk mengisi kekosongan di posisi bek kiri murni yang saat ini sedang dilanda krisis cedera. Meski Persija Jakarta berpotensi besar melepas sang pemain, manajemen tim Macan Kemayoran tetap akan bersikap selektif. Mereka ingin memastikan bahwa kepindahan Doni ke Polandia bukan sekedar penghias bangku cadangan, melainkan sebuah jaminan untuk mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi yang sering mengirimkan wakilnya ke UEFA Conference League tersebut. John Hartman dan sang asisten ungkap kelebihan Doni Tri. Ketertarikan klub Eropa terhadap Doni Tripamungkas ternyata bukan sebuah kebetulan. Jajaran kepelatihan timnas Indonesia akhirnya buka suara mengenai kelebihan luar biasa sang wonderkid yang membuat profilnya sangat menonjol di mata para pemandu bakat dunia. Seperti mana diketahui sebelumnya, Doni Tripamungkas mendapat panggilan pertamanya untuk memperkuat timnas Indonesia di level senior akhir bulan lalu. Ia tampil menonjol ketika dipasang sebagai starter dalam laga debutnya melawan St. Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Bahkan, ia menjadi salah satu dari dua pemain lapangan yang dipercaya tampil selama 90 menit penuh bersama Rizky Ridho. Bagi Hartman, selama pemain cukup bagus, maka faktor usia bukanlah penghalang untuk menjadi tumpuan utama regenerasi skuad Garuda di masa depan. Sepak bola Indonesia kini berada di ambang transformasi besar, di mana talenta lokal tak lagi sekedar menjadi pelengkap, melainkan aset berharga yang diperebutkan di pasar global.